rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Pengasih. Wal fajr, demi waktu fajar, demi subuh. Jadi ayat ini Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu yang luar biasa, sholat yang dihadiri oleh seluruh malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Karena itu sholat subuh itu penentu orang itu beriman atau tidak. Orang munafik dengan orang muslim, coba lihat di waktu subuhnya berjamaah di masjid atau tidak. Kenapa? Karena tandanya orang beriman, dia melaksanakan sholat subuhnya di masjid. Karena itu doa saat mustajab, doa kita diaminkan oleh para malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Karena berkumpul, kita sedekah, dahsyat sedekah subuh itu. Kenapa? Sedekah kita didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Malaikat malam, malaikat siang mendoakan. Ganti rezekinya, tambahkan rezekinya, kabulkan hajat kebutuhannya. Saking hebatnya waktu subuh itu. Coba lihat dari azannya saja, berbeda dengan azan zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Kemudian sholat yang bisa dijamak dikosor hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau sholat subuh tidak bisa dijamak, apalagi dikosor. Ya, artinya begitu istimewanya waktu subuh. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh. Yang kedua, ayat kedua, walihil as, demi malam yang 10. Apa maksud malam 10 ini? Nah, para ulama tafsir menjelaskan. Yang ini yang kita bahas pada intinya, yaitu ayat yang kedua. Yaitu yang dimaksud malam 10 itu adalah bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan menghadapinya. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ma min ayyamil amalus salih ahabbu ila Allah fihinna min hajil ayyam, yakni asara mil hijjah. Qala wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali summa lam yarji min dzalika syai'un bisai'in. Tidak ada satu amal soleh yang Allah lebih cintai dibandingkan selain hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Apa artinya? 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ramadan istimewa. Lebih istimewanya di akhir Ramadan, yaitu dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Zulhijjah istimewa, teristimewanya di awal dan sampai tanggal 10 layalin asri, itu 10 Zulhijjah. Rasulullah bersabda, syahrani, 2 bulan, layan kusoni, tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Syahrul Ramadan wa syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan Zulhijjah. Kalau hari ini kan masih bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk juga bulan yang diharamkan, dimuliakan. Ada 4 bulan dalam Al-Quran, lalu dijelaskan Rasulullah, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa disebut bulan haram, bulan mulia? Karena bulan itu waktu di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah itu tidak boleh berperang, diharamkan berperang. Kemudian beribadah di bulan 4 bulan ini pahalanya lebih banyak. Kemudian kalau melakukan kemaksiatan pun dosanya lebih besar. Nah, apa yang kembali ke bulan Zulhijjah, alayal asrin, itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa lebih utama daripada jihad dari jalan Allah? Rasulullah menjawab, juga lebih utama dari jihad fisabilillah, kecuali seorang yang berjihad dengan hartanya lalu ia tidak pulang,
artinya dia meninggal dalam keadaan syahid, itu lebih mulia. Tapi kalau dia berjihad, dia pulang ke rumah, ibadah di bulan Dzulhijjah lebih utama. Sampai hadis ini menjelaskan, hadis Bukhari Muslim dalam riwayat Ibnu Abbas. Kemudian ada juga yang menjelaskan pendapat Lailatul Asri ini adalah hari pertama bulan Muharram. Tapi ini riwayatnya sangat kecil gitu ya. Yang lebih banyak ulama itu menjelaskan Lailatul Asri itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian wasab'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Apa maksudnya genap dan ganjil? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, innal asra asrul adha wal watru yaumul arafah wasabu yaumun nahar. Sesungguhnya malam yang 10 itu malam 10 bulan Dzulhijjah, dan watir itu adalah hari Arafah, yang ganjil itu hari Arafah, yang genap adalah hari Idul Adha atau kurban. Ini berkaitan dengan layalin asrin. Jadi sab'i ini adalah Arafah, puncaknya ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sehingga doa di Arafah itu sangat mustajab. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, melaksanakan puasa Arafah? Man soma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah, maka Allah akan menghapus dosanya 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Makanya jangan sia-siakan tanggal 9 Dzulhijjah nggak puasa. Saking hebatnya bulan Dzulhijjah itu. Nah, ada yang bertanya, apa yang dimaksud dosa yang akan datang dihapus? Maksudnya ulama menjelaskan, ini pentingnya ulama, yaitu yang dimaksud dosa yang akan datang dihapus adalah dicabutnya keinginan melakukan dosa selama dia melaksanakan puasa yang benar-benar. Jadi keinginan berdosa itu nggak ada. Nah, makanya ibadah di bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa banget. Wal wasab'i, demi genap, wal watri, demi ganjil. Yang dimaksud genap adalah 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya kurban. Yang dimaksud ganjil adalah yaitu hari Arafah. Nah, ini penjelasan hari ini makanya tentang apa sih keistimewaan, keutamaan bulan Dzulhijjah dan apa amalan-amalannya. Jadi saya tidak menjelaskan ayat selanjutnya nih, karena memang berkaitan dengan hal yang lain. Nah, yang pertama keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah Allah bersumpah dengan bulan ini. Sumpahnya apa? Yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga ini. Keutamaan yang pertama, kalau Allah bersumpah pasti ada keutamaannya. Misalnya wal asri, itu kan banyak sumpah-sumpah dalam Al-Quran kan, ayat-ayat sumpah, demi waktu asar, demi masa, demi detik, boleh diterjemahkan begitu. Ada namanya waduha, demi waktu duha, walaili, demi malam, wasyamsi, demi matahari. Nah, biasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah ada keistimewaan tertentu, sama seperti ini, wal fajri walayal asri wasyab'i wal watr. Jadi Allah bersumpah. Nah, sumpah Allah ini menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang kedua yaitu adalah bulan Dzulhijjah ini bulan yang seutama-utamanya hari. Tidak ada hari-hari di dunia termasuk amalan yang lebih utama dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Karena itu, jamaah rahimakumullah, jangan sia-siakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau bisa kita puasa sunnah. Nggak mampu 9 hari, 2 hari, yaitu hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah tanggal 9. Lalu apa amalan selain puasa? Perbanyak amalan yang lainnya. Misalnya mempersiapkan untuk kurban, mempersiapkan diri untuk kalau jamaah haji ya rangkaian ibadah haji itu nanti itu yang dilakukan oleh jamaah haji yang puncaknya adalah wukuf Arafah. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ya banyak baca Al-Quran sampai dengan Ramadan begitu kan. Ramadan itu puncaknya Ramadan akhir. Kalau puncaknya Dzulhijjah awal.
Jadi makanya dijelaskan di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Supaya nanti masuk bulan 1 Dzulhijjah kita benar-benar semangat untuk ibadah, apapun ibadahnya. Apakah puasa, apakah zikir, baca Quran, atau kawin lagi. Maksudnya janda gitu ya, atau duda gitu. Yang berikutnya puncaknya adalah wal watri, yaitu ganjil 9 Dzulhijjah. Yaumul Akbar, hari besar. Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa. Yaum, pada hari itulah dalam hadis riwayat siapa lupa saya, Muslim itu dijelaskan hari di mana dibebaskan penghuni neraka dari siksa neraka. Hari Arafah tuh, hari di mana setan tuh ruang sempit menggoda manusia itu susah, saking hebatnya hari Arafah. Makanya jamaah haji sedang wukuf Arafah itu. Wukuf itu diam, merenung, muhasabah. Arafah tingkatan paling tinggi. Apa itu Arafah? Ma'rifatullah. Dia makin kenal dengan Allah, dia makin cinta, dia makin ikhlas, makin sabar, makin syukur. Jadi ma'rifatullah. Makanya orang yang wukuf Arafah itu harusnya terjadi apa? Semakin mengenal Allah dalam dirinya. Wukuf Arafah. Ya, kita puasa Arafah. Nah itu ya. Kemudian apalagi hari Arafah itu hari dicukupkan hajat kita. Makanya tanggal 9 Juli itu manfaatkan, banyakin doa. Apapun minta kita, tapi jangan lupa doa yang paling baik itu adalah minta dunia dan minta akhirat. Diajarkan Allah langsung kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab ada orang dulu, dan ini akhirnya kan ditegur sama Allah, berdoa minta dunia doang. Nah kira-kira ada nggak zaman sekarang? Banyak Pak, minta kaya, minta sehat, minta jabatannya tinggi. Boleh, tetapi jangan sampai hanya dunia doang. Itulah diajarkan Allah langsung. Atina fid dunya hasanah dan atina fil akhirati. Jadi minta dunia dan akhirat. Ya, hari Arafah itu hari rahmat, hari turunnya kasih sayang Allah. Turunnya kasih sayang Allah, nah inilah yang membuat jamaah haji itu Masya Allah itu. Jadi kalau yang mengalami pernah wukuf Arafah itu sulit terbayangkan, kecuali dengan zauq, perasaan yang luar biasa. Ya, makanya pentingnya di situ seorang yang pembimbing hajinya bisa memberikan apa? Nuansa yang berbeda, yaitu dengan muhasabah, dengan introspeksi diri, dengan zikir, dengan doa. Khutbah Arafah itu harusnya menggelepar gitu ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan ruhiyahnya dari Arafah itu. Alhamdulillah. Nah itu hari pembebasannya dosa, hari maghfirah, hari pertemuan umat manusia. Jadi hari Arafah puncaknya ibadah haji. Al-hajju al-Arafah, haji itu ya Arafah. Mungkin orang bisa melaksanakan ibadah lain, tetapi kalau tidak wukuf Arafah, hajinya tidak sah. Kalau yang lain masih bisa diganti dengan dam. Tapi wukuf Arafah tidak bisa. Karena memang dia adalah rukun dari ibadah haji. Jadi kalau dalam ibadah haji itu pun ada rukun, ada wajib. Ada rukun haji, ada wajib haji. Itu bedanya dengan ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain itu ada rukun, ada syarat doang. Tapi kalau ibadah haji ada rukun, ada wajib. Itu saking istimewanya ibadah haji. Kemudian keistimewaan apa lagi ibadah haji yang di bulan Dzulhijjah adalah ummatul ibadah. Apa yang dimaksud ummatul? Induk, menghimpun induk ibadah. Jadi bulan Dzulhijjah itu menghimpun semua ibadah dalam Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Ibadah apa aja? Ibadah puasa, ibadah kurban, ibadah haji, ibadah zikir, labaik Allahumma labaik. Jadi semua syariat Islam itu ada di bulan Dzulhijjah. Ramadan istimewa, tapi tidak menghimpun semua ibadah. Kalau Dzulhijjah istimewa karena menghimpun semua ibadah. Puncaknya adalah ibadah haji dan kurban. Itu namanya ummatuhul ibadah. Kemudian apa lagi istimewanya? Bulan Dzulhijjah itu adalah yang bulan yang tidak ada kekurangan. Yang tadi di awal jelaskan, syahrani la yanqusani. 2 bulan tidak ada kekurangan, yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah Yaumut Tasyrik, hari tasyrik.
Nah, hari tasyrik ini hanya di bulan Zulhijjah. Di bulan lain nggak ada. Apa itu hari tasyrik? Hari di mana yaumul aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari makan, hari minum, hari zikir. Ya, dan yaumul kurban, hari kurban. Berapa hari? Yaitu 4 hari. Ya, dari kalau 10 hari adha ya, berarti 3 hari ya. Yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, kita haram berpuasa hari makan, hari minum. Apapun alasannya. Ustaz, saya pengen kodok puasa hari tasyrik, nggak boleh, haram. Jangankan yang sunnah, yang kodok aja nggak boleh. Kenapa? Saking pentingnya hari tasyrik. Hari makan, hari minum, hari zikir, hari kurban. Ketika jemaah haji sedang, wah ini harus fisiknya kuat. Apa itu? Melempar jumroh. Ya, yang haji ya 3 tahun yang lalu Bang Fadlan ya. Ya, nggak ketemu sayang ya. Padahal tahun yang sama, hari yang sama. Kenapa? Karena memang beda. Beda apa? Beda kloter dan beda gelombangnya. Ya. Nah, jadi hari tasyrik, hari istimewa. Kalau hari lain kita boleh puasa berapa hari pun, tapi tasyrik nggak boleh. Ya. Sebab inilah pentingnya begini ya jemaah rahimakumullah. Dalam syariat ini ada namanya qat'ud dilalah, ada namanya zonni dilalah. Mas sederhananya beginilah, ada sesuatu yang baku yang tidak bisa dirubah. Ada sesuatu yang bisa dirubah. Contohnya, yang nggak bisa dirubah adalah ibadah. Yang bisa dirubah adalah muamalah, ya ekonomi misalnya. Ya, nah ini hari tasyrik, hari yang ada hanya di bulan Zulhijjah. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah yaumul ayyamal ma'lumat. Dalam Al-Quran banyak sekali nih istilah-istilahnya bulan Zulhijjah. Ayyamal ma'lumat, ayyamal ma'dudat, ayyamut tasyrik, ayyamul tauhid, hari-hari tauhid. Hari-hari di mana menguatkan iman kita, hari-hari di mana memurnikan tauhid kita. Kenapa? Karena disitulah gema takbir, gema tahmid, gema tahlil, gema tarbiyah dikumandangkan. Bahkan kita disiarkan, jangan didiemin. Inilah zikir jahar yang mesti dilakukan. Ya, bahkan ketika di hari-hari bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 9, ini ada riwayat, ada banyak riwayat, ada perbedaan ini ya. Ada dibolehkan kita takbiran dari tanggal 9, tapi ini riwayatnya memang harus populer, harus dijelasin. Jadi boleh kita takbiran tanggal 9, Pak. 9, 10, 11, 12, 13 hanya bulan Zulhijjah. Kalian nggak bisa. Idul Fitri misalnya, takbirannya selesai sholat Idul Fitri kita tidak boleh, bukan tidak berarti haram, dimakruhkan. Kenapa? Karena waktunya sudah selesai. Tapi Idul Adha bahkan dari tanggal 9 sudah boleh, sudah sunnah. 9, 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena saking istimewanya bulan Zulhijjah. Ayyamal ma'lumat, ayyamal ma'dudat, ayyamut tauhid. Itu kan menguatkan akidah kita, memantapkan iman kita, memurnikan tauhid kita. Ya, Allah yang maha besar, kita ini kecil. Allah maha besar, kita ini dhaif, lemah. Maha besar Allah. Ya Allah, kecilkan nafsu kami, kecilkan harta kami, kecilkan ego kami, ya Allah. Takbir. Kemudian apa lagi? Talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu di bulan Zulhijjah. Makanya mudah-mudahan semua kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Tapi harus yakin jemaah rahimakumullah, haji itu macam-macam. Ada namanya haji mansur, dia berangkat haji karena halamannya digusur, jual tanah.
Ada haji kosasi, ini paling enak haji kosasi. Apa itu? Ongkos dikasih. Ada haji abidin juga enak. Apa abidin? Atas bedinas, jadi pembimbing haji, jadi petugas haji, jadi wartawan haji, atau pokoknya abidin namanya. Ya, haji atas bedinas. Ada lagi yang paling hebat, Haji Sulam, berangkat haji jualan bubur. Nggak bercanda, Haji Sulam, Pak. Ada gitu, bener nih kisah nyata kan. Haji Sulam itu dia jualan bubur, lalu bisa menunaikan ibadah haji dari hasil jualan buburnya. Dijadikan sinetron, ya kan? Tapi bener kisah nyatanya ada. Dia tukang bubur, dia ngumpulin uang sedikit-sedikit, akhirnya dia bisa terkumpul, bisa menunaikan ibadah haji dari haji apa itu. Nah kalau saya itu unik menarik. Waktu itu gagal terus ibadah haji. Nah ini cerita aja ya, boleh ya. Pertama tahun 2003-an. Waktu itu saya dipanggil sama almarhum Ustaz Arifin. Saifullah kesini, ada apa? Insya Allah tahun ini antum haji. Wah, baru gabung udah haji. Udah zikro. Siapa? Ini yang berangkatkan jamaah haji. Nah kan. Nah udah lama-lama, waktu itu masih belum zaman WA, baru zaman telepon sama SMS. Kenapa? Ada mau berangkat ya? Silakan bang. Nah, teman-teman nggak dihubung-hubungi. Nah, pas saya telepon, mohon maaf Pak Ustadz, semua jamaah haji dari KBH kami nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena dicoret oleh Kementerian Agama karena ada masalah. Itu nggak jadi, udah. Yang kedua tahun 2010, 2000 berapa itu ya? Lupa juga ya. 2010 kalau nggak salah. Waktu itu kuliah subuh almarhum Ustaz Arifin. Lalu mengatakan insya Allah tahun ini ada 5 orang yang berangkat haji. Free, gratis. Dari seorang kepala daerah. Oh siap-siap. Salah satunya Saifullah ya kan. Ini panggil saya Saifullah. Oh berangkat, seneng banget tuh. Bikin password dan sebagainya. Nah seminggu mau berangkat, Ustaz Arifin hubungi saya. Saifullah maaf, kenapa Ustaz? Antum mau jadi berangkat dan semua 5 orang udah jadi berangkat. Kenapa? Yang berangkatin ditangkap KPK. Ini kenyataan, ini kenyataan. Ya, pokoknya ada kepala daerah, karena haji gratis diberangkatkan itu. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah dinding aja. Nah, memang kita itu nggak boleh berharap sama manusia, berharap kepada Allah. Kita nabung kan. Lalu saya minta amalan dari Ustaz Arifin. Apa sih amalannya? Coba antum amalkan istighfar 5.000 kali. 5.000 kali sehari. Waduh, banyak amat. Tapi ya memang kalau sambil duduk doang mungkin susah, berat. Aktivitas selama 24 jam targetkan 5.000 paling sedikit. Bisa, insya Allah Ustaz. Saya amalin tuh. Diamalkan, alhamdulillah tuh banyak panggilan. Panggilan ceramah ke Batam, ke Natuna, kemana-mana tuh. Terkumpullah 50 juta. Akhirnya kita setor kan, namanya supaya dapat porsi. 2 orang, saya sama istri. Alhamdulillah berangkat juga kan tahun 2020 kemarin ya, 3 tahun yang lalu. Artinya dengan biaya sendiri dan hajinya haji apa? Haji biasa gitu ya. Haji reguler, antri dan paling abdul ya, benar. Dan itu berat itu. Apa beratnya? 40 hari gitu. Masya Allah. Tapi dapat hadiah Allah. Apa ya? Lebih banyak dekat sama Allah. Iya benarnya itu, Masya Allah. Dan juga hadiahnya apa? Kenapa Allah? Apa sih likuli sini hikmah? Segala sesuatu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya dipanggil sama bukan KB ya, kalau Departemen Agama, karena saya kan haji bayar mandiri kan. Ustaz, mohon maaf, di kloter 43 tidak ada yang sanggup untuk khutbah Arafah. Antum mampu nggak? Siap insya Allah, tapi mohon maaf, saya haji pertama kali. Khutbah Jumat udah biasa, hidup itu udah biasa. Tapi udah Arafah kan yang pertama kali haji. Udah, antum udah. Itulah hadiah Allah. Allah takdirkan bisa untuk khutbah Arafah. Allahu Akbar. Lalu kan dapat hadiah tuh. Ini ada 2 hadiahnya. Ustadz, mau amplop atau mau kamar? Langsung spontan, kamar. Karena kan iya sama istri ya kan, ini misah terus kan Pak. Kalau haji itu misah kan, misah, kecuali kalau lagi melaksanakan ibadah ya, kamar itu misah, perempuan
ada 5 orang di hotel, kita laki-laki. Nah, itu langsung spontanitas, dapat kamar. Alhamdulillah, kamarnya hotel yang paling bagus lah, dekat Masjidil Haram. Nah, itu kita puas-puasin. Seperti enggak, tapi saya enggak jadi ya. Tapi nikmatnya karena mungkin usia udah 40 lebih usia istri. Iya, udah. Ya 40 juga. Saya 53, istri berapa waktu itu ya? Ya udah 45-an ya. Ya faktor usia. Tapi ya nikmatnya Masya Allah ya. Kayak pengantin baru lah Masya Allah. Ya kan 40 hari Pak. Bersama istri tapi nggak boleh hubungan karena kamarnya kan pisah. Nah dapat kamar itu kayaknya Masya Allah seneng banget ya. Kalau orang namanya kamar barokah no ya. Iya. Bayar itu beli itu. Orang-orang beli kan. Sama orang ada calonnya Pak. Suami istri itu begitu, ada. Ya ini pengalaman aja ya. Itulah indahnya kenapa kok Allah takdirkan memang harus biaya sendiri. Ya nikmatnya luar biasa. Dan selalu berduaan, tawaf berduaan. Kayak pengantin baru, Masya Allah. Kita pegang terus kan, kita pindah mazhab. Ini pentingnya ilmu ya. Pindah mazhab ketika negara itu bermazhab beda. Dan kita ikuti mazhab itu. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak boleh kan laki-laki perempuan. Karena dia batal wudunya. Kalau kita berkekah kuat dengan mazhab Syafi'i, istri kita diambil orang nanti kan. Ya kita pegangan terus tawaf, sa'i, melempar jumroh terus sampai sempet-sempetnya itu. Ada viral juga tuh di teman-teman itu. Atau istri katanya, "Kak, ya videoin ya lagi ini kan melempar jumroh terakhir nih." Ya udah silakan dah. Di videoin ini viralin sama istri. Aduh, enggak apa-apa. Ya, semangat banget Pak itu lagi melempar jumrah itu Masya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah Allah. Itu perjuangan Pak. Perjuangan yang berat tuh ketika melempar jumrah. Haji itu paling berat tuh melempar jumrah Pak. Karena jaraknya tuh 6 kilo perjalanan. Panas luar biasa. Tapi ya kita nikmatilah. Nah itu kaki pada saya sampai pecah-pecah. Sampai berdarah kaki saya. Mungkin karena nggak kuat. Panas waktu itu. Sampai 50 lebih derajat itu. Waktu pas melempar jumrah itu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa haji lagi gitu ya. Ya, kita ngarepin apa dari Allah supaya kosasih ya Pak ya. Ongkos dikasih. Mudah-mudahan jamaah di sini bisa haji semua ya. Amin. Nah, haji itu kan ibadah sempurna. Dia merangkum semua ibadah. Coba lihat, ada ibadah yang konsentrasinya hanya hati, zikir, doa diam-diam. Yang kedua, ibadah yang konsentrasinya hanya lisan, baca Al-Quran, sholawat, ya zikir keras. Ada ibadah yang konsentrasinya kepada fisik, sholat, puasa, ya kan? Ada ibadah konsentrasi kepada harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban. Tapi ada ibadah yang semuanya merangkum. Ibadah hati ada, ibadah lisan ada, ibadah fisik ada, ibadah harta ada. Apa? Ibadah haji. Semuanya ada itu. Ibadah hati iya berzikir kan. Ibadah lisan labbaik Allahumma labbaik. Ibadah fisik harus sehat Pak fisiknya. Makanya kalau nggak sehat nanti ditandu dengan kursi roda. Itu mahal tuh kursi roda itu. Ya mahal banget itu. Wow. Tapi kalau sehat kan bisa semuanya, rangkaian ibadah bisa semua. Makanya tahadus bin nikmah waktu tahun itu tuh haji tahun setelah Covid itu di bawah usia 60 tahun. Ya kan? Yang muda-muda semuanya fisiknya umumnya gitu. Kalau sekarang kan ada yang usianya 90 tahun, ada yang 100 tahun. Waduh, kasihan. Tapi juga ada yang gagah juga kan. Kalau orang-orang kampung tuh kadang lebih gagah Pak. Kadang-kadang malu saya itu, Masya Allah. Emak-emak tuh usianya 60 tahun, gagah luar biasa. Kita baru 50, ngos-ngosan. Masya Allah, kadang-kadang malu sendiri tuh. Mungkin amalannya banyak, zikirnya, dan memang setiap hari dia emang jalan terus. Kadang-kadang begitu Pak, ibadah fisik tuh. Nah, ibadah harta yaitu ongkos naik haji. Makanya cara bagaimana? Nabung Pak. Ya, nabung supaya kita. Nah, saya sudah 20 tahun nabung tapi nggak bisa berangkat. Nabung yang bagaimana? Karena niatnya kurang. Niatul mu'min khairun min amal. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Misalnya nih, seumur hidup kita tidak haji. Siapa yang wafat tidak haji. Tapi karena kita niat haji, buktinya, ya Allah, waktu di dunia saya nabung, saya sisihkan uang saya. 1 hari di Samsu,
Berapa satu hari sih? Haji Samsu berapa? Yang biasa merokok berapa? 20.000 ya? Lebih ya? Ya, sebulan berapa? Setahun berapa? 3 tahun berapa? 5 tahun berapa? Ayo coba. Ongkos naik haji itu 25 juta kan? Dapat porsi. Rasa-rasanya bisalah 5 tahun dah ya. Terkumpul 25 juta. Nah, makanya ada orang yang disebut Haji Samsu. Kenapa? Dia nggak ngerokok, uang Samsunya dia tabung untuk ONH, ongkos naik haji. Nah, itu yang menyebabkan Al-Marhum Ustaz Arifin katanya haram merokok orang yang nggak haji katanya. Kenapa? Itu kalau uang rokok di di tabung bisa haji dia, bisa kurban dia, bisa kurban katanya. Kurban kan 3.500.000 misal kambing, nabung misalnya Haji Samsu 25.000 setahun berapa? Bisa ya 3.500.000 bisa. Nah, makanya haram merokok ya, karena dia enggak dikurban. Lebih baik kurban daripada merokok ya. Tapi alhamdulillah sini enggak ada yang merokok ya. Di sini enggak tahu di alhamdulillah ta'adus bin nikmah. Saya ketemu orang-orang soleh gitu, guru-guru saya tuh memang mengharamkan rokok. Sampai sekarang saya enggak merokok ya. Alhamdulillah ya. Walaupun pernah diuji sama teman-teman kuliah dulu sampai batuk-batuk tuh Pak, ngerasain satu batang, kan 1,5 batang sampai batuk-batuk. Nah, amalan apa saja bulan Dzulhijjah, insya Allah minggu akan datang lebih jelasnya, lebih lengkapnya kita akan jelaskan warna waktu syuruk ya, insya Allah. Nanti ayat-ayatnya juga tentang kurban, tentang Al-Kausar, As-Saffat kita jelaskan minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup dengan musyawarah, kalau ada pertanyaan silakan tafadhol mashkuran. Ada tambahan silakan Pak Haji.